Halo teman-teman, bertemu kembali dalam YouTube channel Diare Perawat. Di video kali ini aku akan nge-share ke teman-teman tentang SKB Teknik Elektromedis yang membahas tentang Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes yang terbaru, yaitu Permenkes nomor 65. Bahas tentang profesi kita masing-masing, juga termasuk dengan program-program pemerintah yang terbaru, termasuk program Kementerian Kesehatan. Kalibrasi merupakan kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur. Pengujian dan kalibrasi alat elektromedik harus dilakukan secara berkala. Berikut merupakan jadwal yang paling tepat untuk kalibrasi alat. A. Dilakukan sekali 1 bulan. B. Dilakukan per 3 bulan. C. Paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun kecuali dalam kondisi tertentu. D. Dilakukan ketika alat sudah tidak layak fungsi. Baiklah teman-teman, untuk kalibrasi alat di masing-masing instansi tentu saja berbeda, apalagi alatnya juga berbeda. Tetapi panduan untuk kalibrasi alat ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 65. Jadi, kita tidak boleh mengkalibrasi alat sesuka hati kita. Ada waktu-waktunya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, kalibrasi merupakan kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan atau alat bahan ukur. Pengujian dan kalibrasi alat elektromedik harus dilakukan secara berkala. Artinya secara berkala itu berarti dilakukan beberapa kali dan rutin. Paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun, kecuali di sini ada kata kecuali dalam kondisi tertentu. Artinya bisa dilakukan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun apabila kondisi alat tersebut sudah harus dikalibrasi. Alat elektromedik wajib diuji dan atau dikalibrasi sebelum jangka waktu 1 tahun. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun kecuali dalam kondisi tertentu. Di rumah sakit terdapat berbagai jenis alat elektromedik. Yang menjadi kelompok alat elektromedik yaitu A. Alat elektromedik teknologi rendah, teknologi menengah, dan teknologi tinggi. B. Alat elektromedik fungsi minimal, fungsi parsial, fungsi maksimal. C. Alat elektromedik instalasi rendah, instalasi menengah, dan instalasi tinggi. D. Alat elektromedik kalibrasi dan non-kalibrasi. Baiklah teman-teman, untuk teknisi elektromedik, kira-kira jawaban yang paling tepat ada pada pilihan yang mana? Mari kita bahas. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan terkait tentang alat elektromedik, peralatan kerja, dan sarana prasarana, yang dimaksud dengan alat elektromedik adalah kelompok alat elektromedik yang terdiri atas alat elektromedik teknologi rendah, alat elektromedik teknologi menengah, dan alat elektromedik teknologi tinggi. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ada pada jawaban A. Apabila teman-teman berhadapan dengan soal yang panjang seperti soal ini, maka saran dari saya alangkah lebih bagusnya jika kita langsung membaca soal terlebih dahulu, baru kita masuk membaca bagian-bagian dari soal, seperti di poin 1 sampai 5. Kenapa? Ini untuk mempersingkat waktu kita, sebab panjangnya soal akan memakan waktu apabila kita membacanya 2 kali. Baiklah, dari pilihan 1 sampai 5, menurut teman-teman yang termasuk dalam ruang lingkup pelayanan elektromedik di poin mana saja? Baiklah, mari kita jawab soal.
Cakupan pelayanan elektromedik. Ruang lingkup pelayanan elektromedik meliputi kegiatan analisa, kebutuhan terhadap usulan klien, melakukan pertimbangan teknis dalam proses pembelian, pemasangan instalasi, pemantauan fungsi, pengujian dan/atau kalibrasi, pemeliharaan, perbaikan, kajian teknis dalam penghapusan dan pengendalian mutu peralatan medik. Nah, itu adalah cakupan pelayanan untuk elektromedik. Sekarang kita kembali ke soal. Di dalam soal ada 5 poin yang harus kita kaji satu persatu. Yang pertama, melakukan pertimbangan teknis dalam proses pembelian. Itu benar. Yang kedua, pemasangan atau instalasi. Ini juga termasuk. Yang ketiga, pemantauan fungsi, pengujian dan kalibrasi. Ini juga termasuk. Yang keempat, pemeliharaan dan perbaikan. Ini juga termasuk ruang lingkup pelayanan elektromedik. Dan yang kelima, kajian teknis dalam penghapusan, pengendalian mutu peralatan elektromedik. Ini juga termasuk. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini ada pada pilihan D. Semua benar. Soal berikutnya, ini juga sama seperti soal yang tadi, ada 4 poin dan setiap poin berisi kalimat yang panjang. Oleh karena itu, teman-teman harus menyimak dari setiap soal ini. Saya sarankan alangkah lebih bagusnya terlebih dahulu kita langsung ke pertanyaan baru membaca poinnya. Ini untuk menghemat waktu ketika kita akan menjawab soal. Alur pelayanan elektromedik secara umum yang benar adalah 1. Klien yang berasal dari pengguna atau pemilik alat elektromedik baik perorangan maupun institusi menyampaikan permintaan pelayanan ke institusi pelayanan elektromedik. 2. Tenaga elektromedis akan melaksanakan pelayanan elektromedik dengan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. 3. Institusi pelayanan akan mempelajari jenis permintaan tersebut, kemudian akan memberikan ke tenaga elektromedis sesuai dengan jenis permintaan pelayanan tersebut. 4. Jika pelayanan elektromedik sudah selesai, hasilnya akan diserahkan kembali ke institusi pelayanan untuk selanjutnya diserahkan ke klien. Ini dia alur pelayanan elektromedik secara umum menurut Permenkes nomor 65. Yang pertama itu adalah klien yang berasal dari pengguna atau pemilik alat elektromedik, baik perorangan maupun institusi, terlebih dahulu menyampaikan permintaan pelayanan ke institusi pelayanan elektromedik. Di soal, ini juga merupakan urutan yang pertama, maka saya akan langsung mengkip 2 pilihan, yaitu poin A dan B, sebab urutannya sudah pas, yaitu urutan yang pertama adalah nomor 1. Selanjutnya, institusi pelayanan akan mempelajari jenis permintaan tersebut. Kemudian, akan memberikan ke tenaga elektromedis sesuai dengan jenis permintaan pelayanan. Kita lihat ke soal. Pada soal, pilihan itu ada pada poin ketiga. Kita lanjutkan kembali. Setelah itu, tenaga elektromedis akan melaksanakan pelayanan elektromedik dengan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Nah, poin ini ada pada angka nomor 2. Kita lanjutkan. Jika pelayanan elektromedik sudah selesai, hasilnya akan diserahkan kembali ke institusi pelayanan untuk selanjutnya diserahkan ke klien. Dan itu ada pada poin terakhir. Oke teman-teman, berarti dari pilihan A sampai D, urutan yang tepat adalah jawaban B. 1, 3,
2, dan 4, yaitu ketika klien yang berasal dari pengguna atau pemilik alat elektromedik, baik perorangan maupun institusi, menyampaikan permintaan pelayanannya kepada institusi pelayanan elektromedik, maka kita lanjut ke poin 3. Institusi pelayanan akan mempelajari jenis permintaan tersebut, kemudian akan memberikan ke tenaga elektromedis sesuai dengan jenis permintaan pelayanan tersebut. Selanjutnya ke poin nomor 2. Tenaga elektromedis akan melaksanakan pelayanan elektromedik dengan melalui tahapan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Dan lanjut ke poin 4. Jika pelayanan elektromedik sudah selesai, hasilnya akan diserahkan kembali ke institusi pelayanan untuk selanjutnya diserahkan ke klien. Maka jawabannya adalah B. Selain harus mampu melakukan perbaikan pada kerusakan alat, seorang elektromedis juga harus mampu melakukan instalasi alat. Berikut merupakan alur proses pemasangan atau instalasi yang tepat, kecuali A. Instalasi atau pemasangan alat elektromedik dapat segera dilakukan jika tidak memerlukan pra-instalasi pada sarana dan prasarana pendukung. B. Instalasi atau pemasangan alat elektromedik dapat segera dilakukan ketika pekerjaan pra-instalasi belum selesai dilakukan. C. Tenaga elektromedis dari penyalur alat elektromedik melakukan instalasi atau pemasangan alat elektromedik sesuai dengan panduan instalasi atau installation manual. D. Tenaga elektromedis internal melakukan monitoring atau pengawasan pelaksanaan, pemasangan atau instalasi dalam rangka membuat laporan pelaksanaan dan hasil pemasangan atau instalasi. Baiklah teman-teman, ini adalah soal yang menyangkut tentang alur bagaimana proses instalasi suatu alat di suatu instansi atau tempat teman-teman bekerja. Nah, tentu saja proses instalasi ini ada alurnya. Tidak sembarangan dapat dilakukan asal-asalan. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tentang instalasi alat ada beberapa alur. Di sini saya akan bacakan yang pertama, yaitu A. Alat elektromedik yang dibeli sampai di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi sesudah alat ini sampai, sarana dan prasarana pendukung alat tersebut juga harus terpenuhi. Kemudian dilanjutkan dengan instalasi pemasangan alat elektromedik dapat segera dilakukan jika tidak memerlukan prainstalasi pada sarana dan prasarana pendukung. Selanjutnya, tenaga elektromedis internal melakukan analisis kebutuhan prainstalasi. Maksudnya adalah elektromedis yang ada di instansi tersebut dan kemudian alat elektromedik yang membutuhkan prainstalasi pada sarana dan prasarana pendukung. Prainstalasi dilakukan oleh pihak lain bila seluruh kebutuhan telah tersedia. Kemudian, tenaga elektromedis internal melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan prainstalasi dalam rangka membuat laporan pelaksanaan dan hasil prainstalasi. Selanjutnya, instalasi atau pemasangan alat elektromedik dapat segera dilakukan ketika pekerjaan prainstalasi selesai dilakukan. Pernyataan prainstalasi selesai diberikan oleh tenaga elektromedik internal. Kemudian, tenaga elektromedis dari penyalur alat elektromedik itu melakukan instalasi atau pemasangan alat elektromedik sesuai dengan panduan instalasi atau instalasi manual. Kemudian, tenaga elektromedis internal melakukan monitoring atau pengawasan pelaksanaan untuk pemasangan atau instalasi dalam rangka membuat laporan pelaksanaan dan hasil pemasangan instalasi. Baiklah teman-teman, itu adalah alur instalasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65. Sekarang kita kembali ke soal. Di soal sudah dijabarkan satu persatu bagaimana alur dari proses pemasangan atau instalasi
alat itu yang terdapat dari poin A sampai D. Tetapi teman-teman jangan terkecoh, sebab di soal dijelaskan bahwa yang bukan, sebab ada kata kecuali, maka yang bukan termasuk alur proses pemasangan atau instalasi. Yang pertama, kita bahas dari huruf A. Instalasi atau pemasangan alat elektromedik dapat segera dilakukan jika tidak memerlukan pra-instalasi pada sarana dan prasarana pendukung. Baiklah, sesuai dengan Permenkes tadi, apakah ini benar? Ya, benar. Kemudian, B. Instalasi pemasangan alat elektromedik dapat segera dilakukan ketika pekerjaan pra-instalasi belum selesai dilakukan. Apakah ini benar? Salah ya teman-teman, sebab sesuai dengan peraturan dari Menteri Kesehatan nomor 65, pada poin G kita dapat membaca bahwa instalasi atau pemasangan elektromedik dapat segera dilakukan ketika pekerjaan pra-instalasi selesai dilakukan, bukan belum selesai. Maka pilihan B adalah pilihan yang salah. Jadi saya tidak perlu menjelaskan untuk pilihan C dan D karena ini sudah pasti ada sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 65.